Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut cara random email versi kedua ya. Jadi bagi teman-teman yang belum ada panggilan pakai versi pertama, ini versi kedua pakai lampirkan file. Kalau yang sebelumnya pakai link ya, takutnya ada kendala dan sebagainya sehingga belum ada panggilan. Silakan teman-teman yang belum ada panggilan untuk versi link bisa beralih ke cara berikut ini. Pertama, silakan ke aplikasi random email di sini. Apabila ini udah hilang, silakan bisa bikin lagi. Di YouTube ini udah dibahas caranya. Silakan tinggal cari aja di channel YouTube saya ini. Caranya silakan klik, akan tampil sama kayak yang dulu. Seterusnya kita siapin surat lamaran. Klik aja. Untuk link di bawah itu abaikan dulu aja. Itu boleh dirubah ini atau boleh kayak gini, nggak ada masalah. Atau boleh dihapus. Jadi boleh dihapus kayak gini, boleh enggak ya, itu bebas. Dan biar enggak ngapus ulang, ini kalau versi attachment, bentuk attachment atau bentuk PDF, ini biar enggak ngulang-ulang, itu bisa disalin lagi masih kayak gini. Tinggal disalin dan disimpan kembali. Jadi ke depan ini boleh dihapus, ke depan nggak usah ini lagi ngedit lagi. Udah, siraman udah ada. Yang kedua, pastikan subjeknya. Nah, yang nentuin cepet kepanggil atau enggak itu subjek kita sesuai kriteria atau enggak. Nah, subjek ini mencakup dua hal ya. Yang pertama, ini operator buksi itu untuk lulusan SMA atau MA. Ntar subjek depannya itu operator buksi lulusan D3S1 staff. Yang kedua, silakan buka kurung dan kasih garis miring. Ini job desk pengalaman kerjanya. Contohnya dia pengalaman kerjanya ada 4, ada injection, sewing, machining sama quality control. Itu untuk subjek ini harus sesuai pengalaman kerja masing-masing dan nggak boleh diganti-ganti untuk random email karena ngaruh untuk panggilan. Kalau subjeknya 2, kalau semua kerjanya 2 PT doang sih, terus gimana? Itu boleh ditambahin job desk yang masih satu rule ya. Contohnya gini, machining itu bisa ngelamar jadi supply sama quality control. Jadi sebelum di machining ada yang supply, sesudah machining ada yang ngecek. Itu quality control bisa ngelamar sebagai quality controlnya, karena kita ngerti prosesnya dia, bisa nerangin saat interview. Itu nggak ada masalah walaupun belum job tersebut, jadi belum kerja sebagai job tersebut, itu nggak masalah. Nah, ulangi ya, untuk subjek untuk random email nggak boleh diganti-ganti. Nah, kalau ngirim satu gimana? Kalau ngirim satu, subjeknya boleh ganti sesuai informasi kita dapat. Mau lokernya sesuai kriteria, mau enggak boleh harus ngikutin sesuai info loker. Kalau sesuai kriteria itu harapannya presentasi dipanggilnya lebih gede. Kalau nggak sesuai kriteria, harapannya dengan adanya ngirim data kita nyampe, kita dikasih kesempatan untuk dipanggil job tersebut. Nah, lamaran udah ada, subjek udah ada. Kalau dulu pakai link, kita tampilkan pakai CV, lampirkan file, klik file. Nah, file ini bagi yang iPhone ke penyimpanan file, bagi yang Android ke media. Medianya apa? Karena tadi di filenya dibuka lewat WPS, kita ke WPS sini, klik WPS, cari CV-nya yang ada tulisan CV PDF, itu yang ukuran kecil diklik. Jadi perbedaannya, yang dulu pakai link, yang sekarang silahkan coba pakai PDF ini lampiran. Nah, saat lamaran udah ada, subjek udah ada, CV-nya udah ada, kita klik
BCC-nya kalau random, kalau ngirim satu-satu pakai kepada. Nah, untuk ngirim random tinggal klik di sini. Ini klik data pack, diklik. Saat kita klik kursornya diem, kita tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu dia nanti. Nah, dan untuk simulasi tambahan di sini saya tambahkan akun saya untuk pastiin cara ngecek email kita nyampe ada enggaknya nih, biar paham. CV update 08 gmail.com. Ini buat simulasi, jadi teman-teman nggak usah ngikutin ditambahin alamat email saya ini. Nah, buat bukti aja. Udah. Ini CV update. Nah, di sini. Udah. Satu udah nampil. Sebenarnya untuk nambahin alamat email tadi itu nggak harus di akhir ya, di awal. Buat simulasi yang tadi. Ini jadi teman-teman kalau udah nampil kayak gini, ngeklik alamat email, nampil, nggak usah cek data di bawah, langsung klik kirim. Diklik kirim. Nah, setelah pengiriman biasanya yang ini yang ada kendala di sini. Jadi setiap kamu ngirim email itu cek di pesan terkirim. Dan pastikan satu ada jam pengiriman. Yang kedua untuk random email, karena random email itu alamat email yang pernah ada panggilnya benar, bukan yang statusnya aktif semua. Karena status akan berubah-ubah. Setiap random email di mana di dalam window itu pasti ada yang gagal kirim. Nah, bukan ada yang gagal, ada yang nonaktif. Makanya setiap random itu harus ada yang gagal kirim. Yang dicek apa? Ini jam 19.05 itu jam pengiriman. Yang kedua, setiap kita ngirim email harus ada tulisan saya mail atau bahasa Indonesia saya surat. Ini ya, di sini saya mail atau saya surat. Di sini saya mail ada angka 14. Dia akan kita refresh akan nambah sendiri. Harus ada. Jadi saat kita ngerandom itu harus ada yang kedetek gagal. Dengan adanya informasi gagal kirim berarti ada proses pengiriman. Nah, di sini saya mail itu nerangin tentang hal tersebut. Nah, kalau udah ada saya mail gimana? Kita cek baris ketiga. Baris ketiga itu mana? Bukan 1 2 3 ke sini. Ini udah hari yang berbeda. 1 2 3 itu satu saya mail atau saya surat, itu artinya ada email kedetek gagal. Baris kedua operator bukti, injeksi dan sebagainya itu posisi yang kita lamar tadi. Ini karena bahasa Indonesia injeksinya jadi tulisan Indonesia. Kalau bahasa Inggris ya akan ikutin English injection. Yang seterusnya di sini ada keterangan baris ketiga alamat tidak ditemukan. Itu alasan gagal kirimnya. Nah, poin pentingnya di alamat tidak ditemukan ini. Keterangan di baris ketiga, kalau kita ngirim random, ada tulisannya pesan diblokir, itu indikasinya semua keblokir semua karena emailmu gagal semua. Efeknya nggak nyampe semua sama sekali dan nggak akan ada panggilan sama sekali. Nah, kalau bukan pesan diblokir gimana? Kayak alamat tidak temukan kayak gini contoh, pengiriman tidak tuntas, penuh, delay, pesan tidak terkirim dan sebagainya. Yang penting bukan pesan diblokir, berarti teman-teman tinggal standby aja. Itu yang aktif masuk. Yang aktif itu yang mana? Jumlah yang kita kirim 450 kurangin 80 tadi, 87 yang ketara di sini. Itu sisanya yang kekirim. Nah, kayak gini ya, berubah kontak penuh berarti aman. Nah, kalau di sini baris ketiga tuh yang kontak penuh itu tulisan pesan blokir, bisa dipelajari, harus dibuka. Jadi kalau tulisnya pesan blokir harus dibuka, ngecek bahwa ini keblokir semua enggak. Nah, setelah dicek ternyata enggak keblokir semua, ada yang keblokir ada yang enggak, berarti email kita masih aman. Kalau email kita masih aman, artinya aktif masuk. Nah, nih ambil ini email masuknya. Tadi kan pakai CV update. Nih, tadi pakai akun yang tadi. Ini tadi akun satunya. Yang buat ngelamar itu akun yang akun ini ya. Jadi pakai akun yang
Mufri 33 kita save di sini, update tadi di sini. Di sini akunnya tadi mufri33@gmail.com atas nama Mufri88. Ini bukti nyampainya. Nah, pertanyaan kan sering aku ngirim email, cara ini belum kepanggil. Sebelum kepanggil atau enggaknya, ini fungsi kenapa harus ngirim pakai BCC. Jadi si penerima tetap matinya satu-satu. CV tersebut akan ada di bawah ini. Nah, kenapa ngirim email belum kepanggil? Nah, subjek ini nih, yang tadi injection injection dan sebagainya subjeknya tadi itu ngaruh panggil. Kenapa? Jadi kalau butuh orang itu dia akan baca data kita teratas, artinya hari ini ada yang ngirim sesuai jam ini. Jadi saat kita ngirim tiap hari itu fungsinya pada ini. Nah, di sini HD-nya. Ada kalau butuh quality, dia cari quality. Nah, kalau data kita sesuai yang dicari, itu akan nampil, itu efeknya pasti kepanggil. Itu efeknya pasti kepanggil. Nah, kok ngirim email nggak keblokir? Artinya di dalam pengiriman yang gagal itu nggak keblokir semua, tapi belum kepanggil. Itu alasannya gini. Ada kalau butuh orang, walaupun data kita nampil di atas, kalau ada butuh orang, dia butuhnya admin, sedangkan subjek kita nggak admin, data kita akan hilang, efeknya nggak dipanggil. Itu penjelasannya. Nah, silakan teman-teman yang ngirim email belum kepanggil, ngirimnya rutin hari Senin sampai Sabtu, subjeknya jangan diganti-ganti, dan pastikan saat kita ngirim email itu di baris ketiga aman, bukan pesan diblokir. Pesan diblokir maksudnya apa? Saat laporan pesan diblokir di sini, saat di baris ketiga pesan keblokir, berarti aman. Kalau semua cek pesan terkirim. Di sini, ini baris ketiga itu yang alamat tidak ditemukan. Kalau di sini pesan diblokir, harus dibuka dulu, dicek semuanya. Udah, itu penjelasannya. Moga bermanfaat. Jangan lupa share di yang lain. Setelah pengiriman, dicek email kita nyampe atau enggak. Sorenya teman-teman silakan cek di sini semua email. Nah, di semua email, kok aku ngirim email kayak gini ya, mail delivery banyak, itu penjabaran dari email gagal kirim. Kenapa? Di semua email baik kotak utama sama spam, dia akan kedetek di sini. Kita akan dapat 3 notifikasi. Satu, yang laporan gagal kirim, dia balik lagi ke email kita lagi. Tulisannya mail delivery postmortem, mail delivery postmortem management kayak gini lah. Itu nggak usah dibaca, tinggal dihapus saja, tutorial udah ada. Seterusnya, email yang kita cari itu email masuk HD yang balas. Kalau email masuk HD yang balas, itu keterangannya kalau nggak undangan panggilan, kita tinggal klik aja. Ada undangan nggak di sini, tulis undangan. Apabila ada undangan, dia akan nampil di sini keterangannya kayak gini. Undangan physical test, panggilan tes, berarti email kita masuk HD balas. Ataupun satu lagi, kalau nggak undangan, ditulis di sini panggilan. Itu cara ngeceknya. Nggak usah dibaca semua. Oh, ternyata nggak ada panggilan, efeknya kosong kayak gini. Nah, seterusnya yang terakhir tadi email gagal kirim, yang mail delivery postmortem management itu abaikan. Yang kedua, cari kata undangan sama panggilan di pencarian di semua email. Yang ketiga, email masuk sistem yang balas, itu isinya tentang HRD-nya cuti, terima kasih, link web, alamat email terbaru. Ya kita cari manual, cari nama orang, nama PT, HRD, rekrutmen, admin. Salah satu contohnya di sini ada rekrutmen, diklik. Isinya jadwal bukan. Ini masuk iya. Nah, isinya di sini tolong kirim alamat email ke sini, berarti kita ngambil alamat email buat ngirim satu-satu lagi. Karena ini bukan locker, kita ngirimnya pakai versi random kayak tadi. Terus kalau ini isinya link web gimana ya? Tinggal diklik aja linknya, kalau dia aktif diisi. Itu kita bisa daftar via link webnya. Kalau nggak aktif ya abaikan aja. Dan setelah itu semua email di form semua email di sini ya, silakan dihapus. Jadi semua email itu dihapus. Cara menghapusnya udah ada di tutorial. Cukup untuk pembahasannya. Apabila masih ada pertanyaan atau bingung, silakan ketik di kolom komentar ini aja. Jadi kita bahas selanjutnya apa yang harus dibahas.
Terima kasih untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.